Muhammad wa li alil kauni unsun wa sururan kata jaddad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja masuk pembahasan ilmu fikih. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 babus shalah diterangkan ya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun mubtatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim wa sumiyat bidzalika listimaliha 'ala salati lugatan wa hiya ad-du'a. Hiya bermula salat. Syar'an menurut hukum syara' kita kebanyakan menyebutnya syara'. Padahal kalau kita lihat tulisannya dalam tulisan Arab itu hurufnya huruf ra. Jadi kalau hurufnya huruf ra maka mesti tidak boleh tidak la budda ay iljam bi qiraatir ra. Mesti dibaca ra, enggak boleh ra dibaca ra. Khaira enggak boleh dibaca khaira. Syarra enggak boleh dibaca syara. Nah, demikian pula dalam tulisan Arabnya itu syara' shin besar berbaris fathah, kemudian ra berbaris fathah, ain berbaris sukun, syara'. Nah, kita kebanyakan menyebutnya hukum syara'. Jadi ra-nya dibaca ra. Padahal itu huruf ra. Enggak boleh huruf ra dibaca ra, enggak boleh. Mau dibawa kemanapun tetap enggak boleh. Kalau ada yang membolehkan misalnya ulama besar, ulama apa itu? Enggak benar itu. Masa huruf ra dibaca ra? Ulama error kali itu. Tetap ra. Maka saya enggak mengikuti ejaan yang menurut saya salah. Batal bukan batal. Hurufnya huruf ta. Bukan huruf ta. Batal. Salatnya batal, salatnya sah bukan sah. Sah huruf shad.
Baik para jamaah, ya, bermula pengertian salat syara'an menurut hukum syara', hukum agama, yaitu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Nah, ini pengertian salat menurut hukum syara', hukum agama, yaitu agama Islam. Adalah aqwalun, piro-piro ucapan, wa af'alun, lan piro-piro padamelan, mahsusatun kang den tangtuaken, muftatahatun kang den buka, bitakbiri kalawan takbir, muhtatamatun lan den tutup, bitaslimi kalawan taslim atau kalawan ucapan salam. Nah, ini pengertian atau definisi salat menurut hukum syara', menurut hukum agama. Adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Artinya, bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan, yakni ditentukan oleh hukum agama, yang dibuka atau dimulai dengan takbir, yakni takbiratul ihram, Allahu Akbar, muhtatamatun, dan diakhiri atau ditutup salat itu bitaslimi dengan ucapan salam, yakni assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini definisi salat, pengertian salat menurut hukum syara'. Nah, pengertian salat menurut hukum agama inilah yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita praktekkan, yang wajib kita amalkan, tidak boleh ditinggalkan, yakni maksudnya adalah salat maktubah, salat mafruḍah, salat yang telah dipardukan oleh Allah, yaitu salat fardu 5 waktu. Selain pengertian salat menurut hukum agama atau hukum syara', juga ada pengertian salat menurut lughah, menurut bahasa. Jadi pengertian salat, ada pengertian salat menurut lughah atau bahasa, ada pengertian salat menurut istilah hukum syara'. Nah, pengertian salat menurut istilah hukum syara' tadi sudah dibahas, yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum agama, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itulah pengertian salat menurut hukum agama. Dan pengertian salat menurut hukum agama inilah yang wajib kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai hari kiamat. Salat itu seperti itu, tidak boleh dirubah. Kalau umpama ada orang yang berani-berani merubah praktek tata cara mengerjakan salat yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau tidak sesuai dengan definisi salat menurut hukum agama, itu pasti aliran sesat. Jangan diikutin, apalagi ya kita menjadi kelompoknya, jangan. Sebab masalah salat adalah masalah ibadah. Masalah ibadah, maka dasarnya adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan wahyu Allah. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, ini wajib ditaati sampai hari kiamat.
hadis ini menjadi pegangan kita dalam hal kita mengerjakan tata cara sholat harus sesuai dengan tuntunan sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholatnya tidak sesuai dengan tata cara sholat yang diajak Rasulullah, berarti jelas itu aliran sesat. Coba lihat di YouTube, udah macam-macam orang sholat. Wow, udah macam-macam. Itu udah sesat semua, itu jangan ikutin. Dan jangan ditonton, sayang kuota. Ini nonton video saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di YouTube Pak. Sholatnya udah beda udah. Sholat ada ginian, sholat ginian, apa-apaan. Itu kan udah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pada Rasulullah 14 abad, ya, 14 abad, 46 tahun yang lalu sudah memberikan warning. Kata beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kerjakan oleh kalian salat sebagaimana salat yang aku kerjakan. Jadi kita wajib mengerjakan salat itu tata caranya sesuai dengan tata cara salat yang telah diajarkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai, itu pasti salah. Karena nggak mungkin Rasulullah salatnya salah, nggak mungkin. Beliau sumber segala hukum. Beliau bukan hanya sosok manusia. Beliau itu dibekali dengan wahyu oleh Allah, dibimbing oleh wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Ucapannya aja, bukan berdasarkan kemauan hawa nafsu. Beliau kalau berucap berkata, itu bimbingan wahyu Allah. Beliau tidak akan berucap kalau tidak diperintah oleh Allah. Utusan Allah, makhluk yang mulia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengertian salat menurut bahasa di sini dikatakan wasumiyat lan den arane bijalika kalawan iku aran listimaliha karena ngawengkune salat ala salati ingatase salat lugotan menurut lugah wahia utawi pengertian salat menurut lugah iku ad-du'a'u doa. Nah, jadi pengertian salat menurut lugah, pengertian salat menurut bahasa adalah ad-du'a'u, artinya doa. Secara bahasa, secara etimologi, secara letterlix, bahwa salat bisa diartikan doa. Jadi as-salatu lugatan ad-du'a'u. Salat menurut bahasa diartikan doa. Nah, pengertian salat menurut bahasa ini tidak boleh dipraktekkan, tidak boleh diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang wajib dipraktekkan, yang wajib diamalkan adalah pengertian sholat menurut hukum agama. Itu yang wajib dipraktekkan. Seperti apa yang sudah kita lakukan tadi sholat subuh. Tadi kita sholat subuh, itu seluruh tata caranya dari mulai takbiratul ihram sampai sholat ditutup dengan salam, itu semuanya kita mempraktekkan pengertian sholat menurut hukum agama berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu yang wajib dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tata cara sholat, tata cara mengerjakan sholat menurut hukum agama. Sedangkan tata cara sholat menurut pengertian bahasa itu jangan dipraktekkan. Sebab pasti akan bertolak belakang, akan bertentangan dengan pengertian sholat menurut hukum agama. Pengertian sholat menurut bahasa doa. Lalu kemudian kita praktekkan. Begitu datang waktu subuh kita berdoa doang. Nggak ada takbiratul ihram.
Nggak ada bacaan Fatihah, nggak ada bacaan surat setelah Fatihah, nggak ada ruku, nggak ada i'tidal, nggak ada sujud pertama, nggak ada duduk di antara dua sujud, nggak ada duduk nggak ada sujud kedua, nggak ada duduk istirahat, nggak ada rakaat kedua, nggak ada rakaat ketiga. Pokoknya berdoa. Setiap selesai berdoa berarti saya sudah selesai sholat. Nah itu salah. Berarti orang tersebut mempraktekkan sholat berdasarkan pengertian bahasa. Ini tidak boleh. Betul secara bahasa sholat artinya doa. Tapi itu jangan dipraktekkan. Boleh dipraktekkan tapi bukan untuk sholat. Untuk berdoa setelah sholat. Gitu. Kan sekarang ada tuh banyak, udah macam-macam aliran, udah akhir zaman akan bermunculan berbagai macam fitnah agama sehingga banyak orang yang tersesatkan, bahkan banyak orang yang murtad, bahkan banyak orang yang mati kafir. Karena akhir zaman udah muncul berbagai macam fitnah agama. Bahkan fitnah itu bukan hanya datang dari orang bodoh, dari orang pintar yang notabene disebut ulama, keluar fitnah dari mulutnya. Hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh orang. Saya sudah sholat. Kapan sholatnya? Tadi di rumah. Ngapain berdoa? Kamu enggak takbiratul ihram? Enggak. Enggak baca Fatihah? Enggak. Enggak baca surah setelah Fatihah? Enggak. Enggak ruku? Enggak. Pokoknya aku cuma berdoa, itu sholat katanya. Bahaya ini kalau umpama ada ajaran seperti ini. Ada orang sholatnya cukup eling doang. Begitu waktu zuhur datang dia cuma begini doang eling. Udah selesai sholat. Ini aliran sesat ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasumiyat, dan dinamakan itu sholat bijalika dengan pengertian akwalun wa af'alun masusotun mubtatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim listimaliha, karena meliputinya sholat ala sholati atas pengertian sholat lugotan menurut bahasa wahia, bermula pengertian sholat menurut bahasa ad-du'a'u, yaitu doa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita perhatikan kalimat sholat ya, terdiri dari 4 huruf. Pertama huruf shod, kedua huruf lam, ketiga alif, keempat tak marbutoh. Sholatun itu bentuknya isim nakirah. Tapi kalau bentuknya isim ma'rifat, maka di awal kalimat menggunakan al ma'rifat, dikasih al, maka jadi as-sholatu. Alnya al samsiyah atau al idgham. Jadi lamnya masuk ke huruf samsiyah itu shod, as-sholatu. Jadi alnya ada dalam tulisan tapi dalam bacaan hilang. Maka disebut al-idgham, karena lamnya diidghamkan ke huruf shod, ke huruf samsiyah yang ada di depannya. As-sholatu ma'rifat, nakirahnya sholatun. Nah, itu as-sholatu itu dalam bahasa Arab bisa diartikan doa, bisa diartikan sholawat, bisa diartikan sholat. Nah, nanti kita harus paham redaksi kalamnya. Ini kalimat sholat ini di sini dalam kalam ini apa maksudnya doa, apa maksudnya sholat, apa maksudnya sholawat. Itu harus paham. Jadi nggak sembarangan itu. Kalau dijamakan lafaz as-sholatu dengan jama' muannats salim bijadatil alifi wata bijadatil alifi watain watai majidataini fi akhirih. Dengan cara ditambah alif dan ditambah tak tanis pada akhir kalimat, maka dari bentuk mufrad lafaz as-sholatu maka menjadi as-sholawatu. Artinya beberapa sholat. Maksudnya as-sholawatul khamsu, sholat yang 5 waktu. Gitu.
Jadi as-shalawatul khamsu itu berarti sholat 5 waktu. Padahal itu dari kata as-sholatu, yang secara bahasa bisa diartikan sholawat, bisa diartikan doa, bisa diartikan sholat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu alifnya yang asalnya as-sholatu menggunakan alif itu sebenarnya waw asalnya. Maka ketika kita menyebut sholawat itu pakai waw, sholawat ada waw, enggak sholat. Tapi dalam kitab-kitab banyak kalimat as-sholatu diartikan sholawat. Contoh, as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul. As-sholatu di situ bukan sholat, tapi sholawat ala nabi, kepada nabi. Tulisannya sama, baik tulisan untuk sholat maupun untuk sholat tetap as-sholatu. Contoh, as-sholatu khairu minan naum. Tapi kalimat as-sholatu di situ bukan untuk sholawat, tapi untuk sholat. Nah gitu kalau kita mau bahas masalah bahasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, as-sholatu khairu minan naum itu artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Jangan diartikan sholawat, jangan. Tapi ketika as-sholatu ala nabi, nah berarti sholawat kepada nabi. Tulisannya sama, as-sholatu juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita perlu belajar bahasa juga, apalagi bahasa Arab itu unik ya. Unik. Ya, salah mengucapkan makhraj huruf itu bisa berubah makna. Contoh, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Artinya hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Tapi kalau salah baca, dibaca iyyaka na'budu, udah salah bacaannya. Itu udah berubah jauh maknanya. Kalau dibaca iyyaka na'budu, artinya hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Kan bahaya itu. Itu kesalahannya enggak banyak, cuma satu, menghilangkan tasdid yang ada pada huruf iya. Lafaz iyyaka itu mesti dibaca taskil, dibaca berat, karena hurufnya bertasdid. Jadi mesti ditekan iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah. Tapi ketika dibaca takhfif, dibaca enteng, dibaca ringan, seakan-akan tasdidnya dihilangkan. Seperti dibaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Maka ketika dibaca iyyaka itu mananya dau'us samsi, mana sinar matahari. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu, berarti hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Lihat keterangannya dalam kitab Sulamul Munajat, ada keterangannya. Tuh, itu kesalahannya cuma satu. Yang semestinya dibaca berat, taskil, dibaca enteng, berubah maknanya jauh. Nah, makanya baca Quran itu hati-hati, harus benar-benar diterapkan ilmu tajwidnya dalam baca Quran. Karena Quran ini bukan bacaan biasa seperti koran, majalah. Quran ini kalamullah, kalam Allah. Firman Allah yang menciptakan seluruh alam. Bacanya saja harus pakai ilmu, yaitu ilmu tajwid. Kalamullah allazi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Kalam Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril